Halo, selamat datang di channel Latifah, channel tentang cerita-cerita seru. Kakak, Ratu junjungan hamba, sempurnakanlah cerita kakak pada malam yang lalu. Pinta Dunyazad. Dengan senang hati, adikku, sahut Ratu Syahrazad. Wahai baginda yang bijaksana, suatu malam ketiga gadis itu menggoda Hasan dengan memintanya untuk segera meninggalkan mereka. Nona-nona yang cantik, ketahuilah, andaikan ruh ini meninggalkan jasadku, niscaya lebih berat bagiku daripada meninggalkan kalian. Marilah kita teruskan malam ini dengan kegembiraan hingga pagi tiba. Setelah itu, masing-masing kita boleh kembali ke kamarnya, kata Hasan. Menurutku, lebih baik si Hasan tidur bersama kita. Sebab, kita akan selalu terhibur karena kepandaiannya, kata gadis pertama. Kedua gadis lain mengangguk tanda setuju. Hasan, engkau boleh tidur bersama kami. Pada malam ini, engkau harus mematuhi persyaratan yang kami ajukan, ucap gadis kedua. Baiklah, nona-nona, tetapi, apakah persyaratannya? Tanya Hasan. Engkau tidak boleh bertanya apapun tentang yang akan kami perbuat. Sekarang, berdiri dan lihatlah bacaan di pintu itu, kata salah seorang gadis mencoba menerangkan. Hasan segera bangkit menuju pintu. Di sana, ia menemukan tulisan emas. Janganlah engkau berkata suatu hal yang tidak bermanfaat untukmu. Jika tidak, maka sebagai akibatnya, engkau akan mendengarkan suatu hal yang tidak engkau sukai. Setelah membaca tulisan tersebut, Hasan kembali kepada para gadis. Wahai nona-nona cantik, saksikanlah. Aku tidak akan berkata suatu hal yang tidak bermanfaat untukku, ucap Hasan. Sesaat kemudian, pesta segera dimulai. Gadis pertama mempersiapkan makanan dan minuman. Hasan mempersiapkan meja, nampan, dan lilin. Mereka lalu duduk bersama, makan-makan, dan minum. Tiba-tiba, terdengar ketukan di pintu. Gadis kedua bangkit dan mengintip dari gorden jendela, lalu kembali dengan wajah berbunga-bunga. Sungguh sempurna kesenangan kita pada malam ini, ucapnya pada gadis pertama dan gadis ketiga. Sebab kita kedatangan 3 orang tamu asing dengan perawakan yang mirip satu sama lain. Ketiganya sama-sama botak, tidak berkumis, dan buta sebelah matanya. Tampaknya, mereka datang dari negeri Romawi. Nona-nona, jika Anda mengizinkan maka mereka akan kupersilahkan masuk dan aku yakin mereka akan menjadi hiburan bagi kita. Biarkan mereka masuk dan katakan agar mereka mematuhi peraturan kita sama seperti Hasan, kata gadis pertama dan gadis ketiga hampir bersamaan. Dengan girang, gadis kedua menuju pintu. Sesaat kemudian, ia masuk kembali ke ruangan dengan diiringi oleh 3 lelaki berperawakan lucu sebagaimana telah dikatakan oleh gadis kedua. Para tamu memberi salam hormat dan para gadis berdiri menyambut penghormatan mereka. Mereka dipersilahkan duduk. Ketiga tamu asing itu memerintahkan Hasan yang ternyata mulai sempoyongan karena mabuk. Rupanya orang ini juga miskin seperti kami. Sungguh, kami merasa terhibur dengan kemiskinannya, ucap ketiga tamu lelaki itu. Para gadis tertawa mendengar kata-kata tamunya. Hei orang-orang asing, duduk sajalah dan jangan banyak bicara. Tidakkah kalian memerhatikan apa yang tertulis di atas pintu itu? Kata Hasan dengan nada marah. Sungguh, para tamu kita ditambah si Hasan ini menjadi hiburan yang sangat menyenangkan hati, kata gadis-gadis itu satu sama lain. Ketiga tamu tersebut dipersilahkan untuk menikmati hidangan yang telah disediakan. Mereka pun berpesta. Gadis pertama mengeluarkan alat-alat musik seperti harpa Persia, rebana Irak, dan seruling Timur. Mereka berdiri dan berdendang sambil memainkan alat musik. Di tengah suara musik yang keras, mereka bernyanyi dan menari. Saat mereka terlena dalam kegembiraan, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Ternyata, yang mengetuk adalah Khalifah Harun ar-Rasyid dan 2 orang pengiringnya. Khalifah Harun ar-Rasyid hidup antara 763 sampai 809 Masehi, merupakan khalifah kelima dinasti Abbasiyah. Ia dianggap sebagai salah seorang pemimpin umat Islam terbesar dalam sejarah, karena pemerintahannya tanggal 14 September 786 sampai 24 Maret tahun 809 Masehi berhasil mengantarkan zaman keemasan Islam. Oke, lanjut. Rupanya pada malam itu, Khalifah Harun ar-Rasyid dan wazirnya, Ja'far al-Barmaki, serta algojonya yang bernama Masrur, sedang berada di kota itu seperti yang biasa mereka lakukan sesekali dengan menyamar sebagai pedagang. Mereka berkeliling ke seluruh kota raja dalam rangka mencari berita baru mengenai keamanan dan keadaan rakyat.
Ketika mereka sedang berjalan-jalan, mereka melewati pintu itu dan mendengar musik yang berasal dari seruling, harpa, dan rebana, serta suara nyanyian para gadis, serta tawa orang yang sedang berpesta. Jafar, aku ingin masuk ke rumah itu dan mengunjungi orang-orang di dalamnya, perintah Khalifah kepada wazirnya. Wahai Amirul Mukminin, mereka ini adalah orang-orang yang sedang mabuk dan tidak akan mengenal siapa kita. Hamba khawatir mereka akan memperlakukan kita dengan kasar, sahut Jafar al-Barmaki. Jangan membantah, aku ingin masuk dan ingin agar kita mempunyai alasan yang tepat untuk bisa masuk. Hamba mendengar dan patuh. Lalu, Jafar al-Barmaki mengetuk pintu. Gadis kedua bangkit dan membukakan pintu. Wahai Tuan Putri, kami adalah pedagang-pedagang dari kota Tabariyah, kata Jafar al-Barmaki kepada gadis kedua. Kami telah berada di Baghdad selama 10 hari. Kami membawa serta barang-barang dagangan kami dan menginap di sebuah rumah penginapan para pedagang. Malam ini, seorang pedagang dari kota Anda mengundang kami ke rumahnya serta menawari kami makan dan minum. Kami minum dan bersenang-senang beberapa saat lalu sebelum akhirnya kami minta izin untuk pulang. Karena kami adalah orang asing di kota Anda dan kami tidak tahu jalan menuju penginapan, maka kami berharap Anda cukup berbaik hati untuk membiarkan kami ikut menikmati sisa malam dengan memberikan kesempatan kepada kami dan kami akan membayar Anda atas andil kami. Semoga Tuhan memberikan pahala kepada Anda. Gadis itu memerhatikan para tamunya dan melihat bahwa keadaan mereka memang seperti pedagang yang jujur. Lalu ia kembali menemui saudara-saudaranya dan membicarakannya. Gadis pertama dan gadis ketiga merasa kasihan kepada mereka. Biarkan mereka masuk, kata gadis pertama dan gadis ketiga. Maka, gadis kedua kembali menemui tamunya dan mempersilahkan mereka untuk masuk. Ketika Khalifah Harun ar-Rasyid bersama dengan Jafar al-Barmaki dan Masrur memasuki ruangan tengah, gadis-gadis tersebut bangkit. Selamat datang, wahai tamu-tamu kami, sambut gadis-gadis itu. Kalian kami terima untuk menginap di sini dengan satu syarat, yaitu tidak boleh berkata apapun tentang hal yang tidak bermanfaat untuk kalian. Sebab, jika tidak, maka kalian akan mendengar suatu hal yang tidak menyenangkan hati kalian. Baiklah, sahut ketiga pedagang itu. Setelah puas bercakap-cakap dengan ketiga tamunya, para gadis kembali minum-minum. Sang Khalifah merasa heran ketika melihat ketiga tamu yang lain tampak seperti orang miskin dan masing-masing mata kanannya buta. Khalifah juga heran terhadap gadis-gadis dengan kecantikannya, daya tarik, keluasan dan kemurahan hati sedemikian rupa di sebuah tempat yang begitu indah dengan kelompok musik yang terdiri atas 3 orang bermata satu. Tetapi, ia merasa bahwa pada saat itu ia tidak dapat mengajukan pertanyaan apapun. Mereka terus berbincang dan minum-minum. Mereka juga menghidangkan minuman kepada Khalifah, namun Khalifah segera menolak. Maaf, aku seorang yang sudah berhaji, kata Khalifah sembari menolak tawaran minuman. Khalifah duduk agak menjauh dari mereka. Gadis kedua, yang biasa bertugas menjadi penjaga pintu, bangkit menuju Khalifah dengan membawa nampan berhias dan meletakkan gelas besar di atasnya, lalu menuangkan air tawar serta potongan es dicampur dengan gula. Ia memberikan kepada Khalifah dan Khalifah menyambutnya dengan ucapan terima kasih. Aku harus memberinya hadiah pada suatu hari atas perbuatannya menghidangkan minuman yang baik, kata Khalifah dalam hatinya. Demikianlah, penghuni rumah itu, selain Khalifah dan pengiringnya, kembali larut dalam minuman dan hiburan. Ketika minuman mereka telah menunjukkan pengaruhnya, gadis ketiga, yakni si pemilik rumah, bangkit membungkuk sambil menggandeng tangan gadis pertama. Saudaraku, mari kita lakukan tugas kita, ajak gadis ketiga kepada gadis pertama. Baiklah, sahut gadis pertama. Gadis kedua atau si penjaga pintu segera membersihkan ruangan dan menyuruh para tamunya untuk duduk di atas sebuah sofa. Engkau sangat pemalas, bangunlah dan bantu kami, bukankah engkau adalah penghuni rumah ini? Teriak gadis kedua pada Hasan. Hasan pun bangkit dan menggeliatkan tubuhnya. Apa yang Nona inginkan? Tanya Hasan. Tetaplah di tempatmu, jawab gadis itu. Kemarilah, bantu aku. Ketika Hasan mendekat, ia melihat daun ekor anjing pemburu betina berwarna hitam dengan rantai di lehernya. Lalu, Hasan menuntun anjing-anjing itu ke tengah-tengah aula. Gadis ketiga, yakni pemilik rumah, berdiri dan menggulung lengan bajunya, lalu mengambil cambuk. Bawakan aku salah seekor anjing itu, pinta gadis ketiga pada Hasan.
Hasan pun segera menyeret salah seekor anjing itu dan membawanya ke hadapan gadis pemilik rumah. Sementara, anjing tersebut meratap dan menggeleng-gelengkan kepalanya ke arah gadis itu. Ketika Hasan berdiri memegang rantai, si gadis pemilik rumah mencambuk anjing itu dengan keras pada kepalanya hingga membuat hewan tersebut meraung dan merata. Si gadis terus saja mencambuk anjing itu sampai lengannya terasa loyo. Setelah puas, gadis itu menghentikan cambukannya, ia melemparkan cambuknya dan meminta rantai pada Hasan. Ia lantas memeluk anjing itu sambil menangis bersamanya cukup lama. Lalu, si gadis mengusap air mata anjing itu dengan sapu tangannya dan menciumi kepalanya. Bawalah ia ke tempatnya dan bawalah anjing satunya kemari, suruh gadis itu pada Hasan. Hasan mengembalikan anjing itu ke tempatnya dan membawa anjing berikutnya kepada gadis pemilik rumah. Sang Khalifah sendiri mulai terganggu perasaannya. Sedangkan Ja'far al-Barmaki tampak hendak melakukan sesuatu, tetapi Khalifah segera mengedipkan mata kepadanya, berbicara dengan isyarat, ini bukan waktunya untuk bertanya. Ketika si gadis pemilik rumah selesai menghukum anjing tersebut, ia berkata kepada gadis penjaga pintu, laksanakan keinginanmu. Baiklah, sahut gadis penjaga pintu. Kemudian, gadis pemilik rumah naik ke atas dipan yang terbuat dari marmer bersepu emas dan perak. Sekarang, keluarkan apa yang ada pada kalian. Perintahnya pada kedua gadis lainnya. Kedua gadis itu bangkit. Gadis penjaga pintu duduk di atas dipan di dekat gadis pemilik rumah. Ia mengambil sebuah kain yang terbuat dari sutra satin berumbai hijau. Setelah itu, ia berdiri di depan gadis pemilik rumah. Ia lantas membuka kantong dan mengeluarkan alat musik kecapi. Tak lama kemudian, ia memetik kecapi sambil melantunkan syair. Telah mereka kembalikan kenikmatan tidur kepada kelopak mataku. Satu kenikmatan yang sebelumnya dirampas begitu saja. Telah juga mereka kabarkan bahwa isi otakku lenyap tanpa jejak. Ku tahu bahwa ketika aku menjadikan cinta sebagai tempat berteduh, ternyata impian membenci pelupuk mataku. Mereka berkata, kami berjanji jadi bagian dari kelompokmu yang pandai. Tak akan kami celakakan kalian sedikit pun dari celana. Aku berkata, silahkan kalian ambil kesempatan. Tetapi, ampuni aku jika ada darah membasahi tanah. Aku akan berkata bahwa aku sudah lelah menanggung beban pertumpahan darah. Akan kulempar cermin pikiranku ke matahari. Namun sebaliknya, pikiranku tumbuh di mana saja bagai cendawan. Allah telah membentuk pikiran dari air kehidupan yang sisanya mengalir ke lubang tersembunyi dan sisa-sisanya mengalir ke dalam lubang itu. Bagaimana pendapatmu tentang seorang yang gemar mencintai, yang tak punya apapun kecuali keluh kesah, duka cita, dan ratap tangisan? Ia yang melihat bayanganmu di air yang lenyap segera. Ketika ia sangat berhasrat untuk minum, maka ia akan merasa terbebas dari rasa dahaga meski ia belum minum. Aku mabuk bukan karena minuman. Dan mataku mulai mengantuk, maka aku pun tidur. Bagus, bagus. Indah sekali suaramu, puji gadis pemilik rumah. Gadis pertama menarik kerah gaunnya dan merobeknya, kemudian jatuh pingsan. Ketika tubuhnya terlihat, Khalifah melihat bekas cambukan di bagian punggungnya. Khalifah lantas merasa sangat heran. Lalu, bangkitlah gadis yang kedua dan memercikkan air ke atas kepalanya. Lantas, ia mengambil pakaian dan mengenakannya. Bukankah engkau juga menyaksikan ada bekas cambukan di tubuh gadis itu? Tanya Khalifah pada Ja'far al-Barmaki. Sungguh, aku tidak bisa berdiam diri lagi. Aku tak akan merasa tenang jika tidak mengetahui kejadian sebenarnya, serta kisah tentang gadis-gadis ini dan kedua anjing itu. Baginda, ucap Ja'far al-Barmaki, mereka telah menetapkan syarat kepada kita agar tidak berkata apapun tentang suatu hal yang tidak bermanfaat. Sebab, jika kita melanggar persyaratan itu, maka kita akan mendengar suatu hal yang tidak menyenangkan kita. Kemudian, gadis penunjuk jalan bangkit dan mengambil kayu cendana, serta menyandarkannya kepada. Ia memberi isyarat dengan ujung jarinya, lalu bersyair. Jika kami mengadukan keinginan, maka apa yang akan kukatakan? Atau jika kami didera kerinduan, maka bagaimana cara mengobatinya? Seandainya kami mengutus seseorang untuk menerjemahkan ucapan kami, utusan itu tak akan sanggup menyampaikan keluhan sang kekasih. Jika kami tetap bersabar, maka tidak ada sesuatu pun yang tertinggal pada kami. Sesudah hilangnya sang kekasih, kecuali sedikit yang tersisa, yang ada hanya rasa sesal dan duka cita mengalir lewat air mata di pipi. Wahai orang-orang yang gaib dari pandangan mata namun tetap berada di hati.
Bukankah kalian tahu masa muda penuh cinta dengan janji-janji yang tidak menyimpang sepanjang zaman? Ataukah kalian melupakan cinta yang selalu memerhatikanmu? Selalu bertanya kenapa engkau sakit dan tampak kurus? Kalau demikian, di padang mahsyar, akan selalu kami angankan. Dari haribaan Tuhan kami hisap yang panjang. Ketika gadis kedua mendengar syair yang dilantunkan oleh gadis penunjuk jalan, ia lalu merobek pakaiannya sebagaimana yang dilakukan oleh gadis pertama, kemudian jatuh pingsan. Gadis penunjuk jalan bangkit dan mengenakan pakaian baru kepadanya setelah terlebih memercikkan air ke wajahnya. Kemudian, gadis ketiga juga berdiri menuju dipan. Bernyanyilah untukku, tetapi, tidak tentang isi hatiku, suruh gadis ketiga pada gadis penunjuk jalan. Gadis itu segera memainkan kecapi dan bersenandung. Sampai kapankah kesendirian dan kehinaan ini? Sungguh, air mataku terus mengalir, namun belum juga cukup. Betapa engkau sering sengaja meninggalkanku dalam waktu yang lama. Jika tujuanmu adalah agar aku cemburu, maka kesembuhanku segera tiba. Seandainya engkau membelah waktu untuk melihat, adakah kekasihmu berkhianat, maka setengah hari pun engkau tak akan menemukan jejaknya. Kepada siapa akan kuungkapkan derita ini, wahai pembunuh cintaku? Wahai yang menolak keluhan ketika kepercayaan telah hilang. Sementara perasaan cintaku kepadamu menambah siksaan di jiwaku. Ketika engkau berjanji, aku tak melihatmu sebagai pengingkar janji. Wahai orang-orang yang pasrah, ambillah 1000 kekuatan untuk menggapai cinta. Apakah kehinaan telah menjadi hukum cinta? Hingga jiwaku berkenalan dengan tangan hampa. Sungguh, aku pernah dibebani oleh cintamu yang sangat indah. Kini aku tertimpa beban kehinaan karena selalu pasrah. Ketika saudaranya menyelesaikan syair, gadis itu menjerit dan merobek pakaiannya, lalu jatuh pingsan. Saat itu, kembali terlihat bekas cambukan di tubuhnya seperti sebelumnya. Andai saja kami tidak pernah memasuki rumah ini dan lebih suka melewatkan malam di atas tumpukan sampah di luar kota. Sebab, malam kita ternoda oleh pemandangan yang begitu mengganggu perasaan, kata tamu berpenampilan lucu. Sang Khalifah menoleh kepada mereka. Kenapa bisa terjadi demikian? Tanya Khalifah. Sungguh, pikiran kami dikacaukan oleh masalah ini, tukas mereka. Bukankah kalian adalah termasuk penghuni rumah ini? Tidak, kami justru mengira bahwa si pelayan itulah yang termasuk penghuni rumah ini. Demi Allah, sumpah si pelayan yang tak lain adalah Hasan, aku baru tinggal di tempat ini malam ini saja. Andai saja aku tidur di emperan kota, maka aku tidak akan ada di tempat ini. Ditambah dengan kawanku, Jafar dan Masrur, jumlah kita 7 orang, sedangkan mereka hanya bertiga, tak ada orang keempat. Marilah, kita minta penjelasan kepada mereka. Jika mereka tidak mau menjawab dengan sukarela, kita akan memaksa mereka, kata Khalifah. Semua setuju untuk melaksanakan tugas dan rencana itu, kecuali Jafar al-Barmaki. Ini tidak bisa dibenarkan, kata Jafar al-Barmaki. Biarkan saja mereka, sebab kita menjadi tamu mereka dan sebagaimana kalian ketahui, mereka telah menetapkan satu syarat yang harus kita patuhi. Fajar pun sebentar lagi dan kita akan segera mengambil jalan sendiri-sendiri. Setelah berkata demikian, Jafar al-Barmaki mengedipkan mata ke Khalifah. Sebentar lagi, Baginda, bisik Jafar al-Barmaki pada Khalifah. Besok, Baginda sudah bisa memerintahkan agar mereka menghadap ke istana untuk menceritakannya. Aku tidak dapat menunggu lagi untuk mendapatkan penjelasan tentang mereka. Mereka telah banyak bicara, sedangkan kita diam saja, tolak Khalifah terhadap pendapat Jafar al-Barmaki. Tuan, siapa yang akan bertanya kepadanya? Tanya mereka kepada Khalifah. Si pelayan yang harus maju, kata salah seorang dari mereka. Tuan-tuan, apa yang terjadi? Tanya gadis pemilik rumah ketika ia sudah tidak mampu menahan diri mendengarkan adanya keributan. Hasan mendekati pemilik rumah. Nona, ujar Hasan. Tuan-tuan ini mengungkapkan keinginan agar Nona menceritakan tentang 2 ekor anjing itu, mengapa Anda menghukumnya, kemudian meratapi serta menciuminya. Mereka ingin mengetahui, kenapa di tubuh Nona ada bekas luka cambukan. Demikianlah pertanyaan mereka. Benarkah apa yang dikatakannya kalian? Tanya gadis pemilik rumah sambil menoleh ke arah tamu-tamu yang ribut bersilang pendapat. Ya, semua tamu kecuali Jafar al-Barmaki. Mendengar jawaban mereka, gadis itu berkata, Demi Allah, wahai tamu-tamuku, kata gadis pemilik rumah, kalian telah melanggar persyaratan kami.
Bukankah kami telah menentukan bahwa siapa yang membicarakan sesuatu yang tidak ada sangkut pautnya dengan dirinya, maka ia akan mendengar sesuatu yang tidak menyenangkan hatinya? Tidak cukupkah kami membawa kalian ke dalam rumah ini dan menyediakan makanan untuk kalian? Namun demikian, kesalahan kalian tidak sebesar kesalahan orang yang membiarkan kalian masuk dan membawa kalian kepada kami. Lalu, ia menggulung lengan bajunya dan menghentak lantai 3 kali. Keluarlah kalian, teriak gadis pemilik rumah. Pintu terbuka dan keluarlah 7 orang budak berkulit hitam dengan pedang terhunus di tangan. Ikat orang-orang ini, mereka terlalu banyak bicara, kumpulkan mereka dalam satu ikatan. Suruh gadis pemilik rumah kepala budak-budak itu. Budak-budak itu segera melakukan perintah tuannya. Nona, izinkanlah kami menebas batang leher mereka, kata salah seorang budak meminta izin. Tunggu dulu, aku ingin mengetahui segalanya tentang mereka sebelum mereka menemui ajal. Demi Allah, wahai Nona, janganlah engkau membunuhku karena kesalahan orang lain, Hasan mengibah. Sebab semua orang ini bersalah kecuali aku. Demi Allah, malam kita tentu sangat indah dan menyenangkan jika kita tidak bertemu dengan orang-orang miskin ini. Menurutku jika mereka datang ke suatu kota yang ramai, pasti mereka menghancurkannya. Kemudian, Hasan bersyair, alangkah indahnya ampunan yang diberikan oleh penguasa, terutama bagi orang yang tidak punya pembela. Demi keagungan cinta yang ada di antara kita, janganlah engkau membunuhku sebagai orang pertama, hanya karena kesalahan orang terakhir, yakni mereka. Ketika Hasan selesai bersyair, gadis itu tertawa. Ratu Syahrazad menghentikan ceritanya, karena pagi telah tiba. Bagaimanakah akhir dari Khalifah Harun ar-Rasyid dan tawanan lainnya? Kita tunggu episode selanjutnya ya guys. Jangan lupa subscribe agar kami semangat terus membuat kontennya.